Ya, materi kita kali ini adalah under Forsten. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan secara selayang pandang bagaimana itu under Forstellen. Untuk under Forstellen dan Forstellen dan Kennenlernen, andere Vorstellen dan Vorstellen itu bukan seperti bumi dan langit, jadi masih berkesinambungan. Bila kalian bisa Sie vorstellen, kalimat itu akan dipakai, beberapa kata akan dipakai, diulangi ke dalam andere Vorstellen. Jadi bukan kalimat baru, hanya beberapa mengalami perubahan seperti subjek dan kata kerja. Dari kemarin, ini materinya berkelanjutan, sebagaimana juga analogi, ada peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jadi intinya, walaupun misalnya kemarin kalian sudah menguasai, ujung-ujungnya memang menguasai tapi kurang menguasai, ujung-ujungnya ada satu saat memang harus mengulang kembali. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Jadi di sini materi kemarin kita ulas kembali dalam konsep yang berbeda. Kalau kemarin kalian menjelaskan tentang diri kalian sendiri, di sini kalian menjelaskan tentang orang lain. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah pertama ada poin-poin yang harus kalian jelaskan untuk perkenalan orang lain. Untuk under Vorstellen itu masih sama dengan yang kemarin, ada Herkunft, ada Name, ada Wohnort atau Adresse, kemudian ada Alter, dan ada alter di situ termasuk tanggal lahir dan sebagainya. Sekarang di sini yang harus diperhatikan tambahannya adalah perbedaan dengan yang kemarin. Kalau kemarin kalian hanya konsep pada ih, hanya pada ih. Kalau sekarang ada orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Jadi di sini lebih banyak lagi, lebih luas lagi, itu berarti kalian juga harus menguasai konjugasi. Jadi bila materi kemarin sedikit bermasalah, akan sedikit juga bermasalah dengan materi yang ini. Makanya saya sempat mengatakan di awal bahwa materi ini bukan bagaikan bumi dan langit, tapi dia beriringan dengan materi yang kemarin. Ya, yang dinyatakan di sini adalah andere Vorstellen. Andere Vorstellen. Apa yang bisa kita nyatakan dalam andere Vorstellen? Ada Namen, Herkunft, Adresse, Wohnort, und Alter. Untuk selanjutnya ya. Untuk Namen. Pertanyaannya, wer ist das? Is Anto, sie is Anita bila dia perempuan, sie sind Amria und Marte. Bila kemarin yang kalian ajukan adalah ini, wie heißen sie? Ich heiße Nova. Ich bin Nova. My name is Nova. Sedangkan sekarang adalah yang berwarna hitam ini. Yang baru kita pelajari adalah kalian menyatakan identitas orang lain, nama orang lain. R di sini adalah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Jadi di sini ada perubahan. Di sini orang pertama adalah kita, orang kedua adalah dia, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kemudian orang ketiga adalah mereka, orang banyak. Ya, di sini ada yang plural, ada yang singular. Ini orang kedua singular, dua-duanya. Yang ini singular, yang ini plural. Oke, R is Anto. Dapat R dari mana?
dari pertanyaan, dari kenyataan, dan dari fakta. Yang dirujuk di sini siapa? Bila dia laki-laki, berarti R. Bila dia perempuan, berarti C. Sesuai dengan datanya. Siapa namanya? Kemudian di sini, bila orang banyak yang dinyatakan namanya. Baik. Untuk one art. Untuk one art, kemarin, vovolensi, ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya adalah ich wohne. Sekarang, wovon R. Bila sudah merujuk ke R, turun ke jawaban, balik lagi R. Ada kata kerjanya di sini, turunkan von. Sesuai dengan fakta, ternyata dia tinggal di Bogor, jadi R von in Bogor. Identitasnya di sini adalah dia, laki-laki, tinggal di Bogor. Kemudian, bila pertanyaannya adalah wo wohnen Sie, di sini berarti jamak. Saya tahu dari mana bentuknya jamak karena kata kerjanya. Di sini adalah wohnen. Kalau dia satu, ini wohnt. Sie wohnt in Bogor. Dia turun. Nanti kita lihat konjugasinya. Ini, konjugasi. Kata kerja itu akan berubah bila bertemu dengan subjek. Ya, masih ingat? Bila I, stam plus E. Sekarang dapat stam dari mana? Stam itu dari sini. Kata kerja dari verben kurangkan en di belakangnya. Contoh, wohnen, jadi stamnya adalah von. En-nya dibuang. Oke. I, stam plus E. Jadi kalau wohnen di sini, saya dapatnya dari mana? Karena stam plus E. Kemudian untuk do. Untuk T. Untuk T, bukan. Untuk R dan C dan S. Sampai sini bisa diikuti. Baik, dan seterusnya. Saya kembali lagi ke sini. Jadi ini, vovalency, orang yang ditanyakan adalah 2 orang atau lebih. Kenapa? Karena wonen, balik lagi ke konjugasi tadi, ini bentuknya plural. Tidak, satu orang. Kalau satu orang, konjugasinya pasti menjadi seperti ini. Karena stam plus K. Kalau misalnya dia stam plus en, berarti ini orangnya banyak. Balik, subjek kita turunkan, Sie di sini, kemudian wohnen turun jadi verben di sini, wohnen in Bogor. Kalau dua-duanya kebetulan sesuai dengan fakta tinggal di Bogor. Tapi kalau berbeda, kalau begini berarti satu-satu. Ini berapa orang? Kalau 2 orang boleh yang tinggal di Bogor 2 orang. Tapi kalau satu berarti Sie wohnt in Bogor und er wohnt in Bandung. Berarti berbeda lokasi. Ya, baik. Selanjutnya, Herkunft. Herkunft, pertanyaan selama ini adalah woher kommen Sie? Jawabannya biasanya adalah ich komme aus. Kemudian, bila di sini, karena kita andere verstellen, woher kommt er? Bila dia laki-laki kebetulan yang dijadikan contoh di sini. Kemudian, untuk menjawabnya adalah er turun ke bawah, kommt juga turun, aus Medan sesuai dengan fakta. Kalau Herkunft biasanya ingat ini adalah acuannya. Ada ausnya. Oke? Kemudian yang selanjutnya. Untuk alter. Wie alt ist er? Sedang biasanya adalah wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Jawabannya ich bin 16 Jahre alt. Kalau ini
R-nya turun ke bawah, Z-nya turun ke bawah. Ini umur berdasarkan data orang tersebut, sesuai dengan fakta. Kemudian ada wann ist geboren. Biasanya adalah wann bist du geboren. Yang selama ini kita pelajari. Jawabannya adalah ich bin am 1. November 2002 geboren. Sedangkan di sini yang sekarang adalah wann ist geboren. Wann ist geboren. Menyatakan kapan dia lahir? Jawabannya ist am 1. November 2002 geboren. Oke, ada data di sini. Jadi 5 yang dinyatakan. Namen, Wohnort, Herkunft, dan Alter. Di alter di sini ada umur dan ada tanggal lahir. 1, 2, 3, 4. Ada tanggal lahir. Baiklah, sampai sini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kuota dan masih banyak kesempatan, bolehlah kita bertemu lagi minggu depan. Auf Wiedersehen.